Di kelas 10, pembelajaran bab pertama yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, di mana di dalamnya ada 3 subbab, yaitu yang pertama konsep nilai mutlak, yang kedua persamaan nilai mutlak linier satu variabel, yang ketiga pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Maka untuk hari ini kita akan belajar tentang konsep nilai mutlak, yaitu definisi nilai mutlak. Sebelumnya kita mengingat kembali ya pelajaran tentang bilangan bulat yang sudah dipelajari ketika masih SMP ya. Apa bilangan bulat itu? Yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0 dan bilangan negatif. Misalkan kita tuliskan mulai dari negatif 3 ya. Jadi negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak hingga itu ya. Nah, garis bilangan itu apa? Sebuah garis yang terdiri dari bilangan bulat 0 dan bilangan negatif, di mana nilainya semakin ke kanan itu nilainya semakin besar, sedangkan ke kiri nilainya semakin kecil ya. Bilangan real yaitu bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk desimal, misalkan 2,8675, 10 per 4, misalkan di 10 per 4 ketika dihasilkan berapa? 2,5. Oke, sekarang kita belajar tentang tanda hubung dalam matematika ya. Itu apa saja? Yang pertama tanda apa itu? Sama dengan ya. Tanda lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Yang sudah dipelajari di jenjang sebelumnya ya. Nah, misalkan ini ada contoh ini. Jika X adalah bilangan bulat, maka tentukan nilai X yang memenuhi bilangan bulat tadi apa? Bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan negatif, dan bilangan positif ya. Nah, nomor 1, X lebih besar dari 4. Karena lebih besar dari 4, berarti dia dimulai dari berapa? 5 ya. Jadi 5, 6, 7, 8. Yang kedua, X lebih besar sama dengan 4. Apa bedanya? Ada sama dengannya ya. Karena ada sama dengannya, maka dia dimulainya dari 4. Nah, beda sama yang di atas tadi. Kalau yang di atas tadi, soal yang pertama tidak ada sama dengannya, maka 4 tidak disebutkan, maka dimulainya dari 5. Sedangkan di contoh yang kedua, ada tanda sama dengannya, lebih besar dari sama dengan ya, jadi 4 ikut disebutkan. Yang ketiga, X lebih besar sama dengan 0. Karena ada tanda sama dengan, berarti 0 ikut disebutkan ya, lebih besar dari 0 berarti 0, 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya ya. Terlihat bahwa bilangannya 0 dan nilainya selalu positif kalau lebih besar sama dengan 0 itu ya. Contoh yang keempat, X kurang dari negatif 2. Tidak ada sama dengannya, berarti negatif 2 tidak ikut disebutkan. Berarti dimulai dari berapa? Ya, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Contoh yang kelima yaitu X kurang dari 0. Ikut disebutkan atau tidak nolnya? Tidak ikut disebutkan ya, karena tidak ada tanda sama dengannya. Berarti X-nya dimulai dari berapa? Negatif 1 ya, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Terlihat bahwa bilangan-bilangannya selalu negatif ya. Jadi nilai X yang kurang dari 0 itu merupakan bilangan negatif. Paham ya? Sekarang kita belajar tentang konsep nilai mutlak ya. Tanda nilai mutlak itu dinosikan dengan tanda seperti ini, yaitu tanda tekak 2 ya. Nah, misalkan ini dibacanya adalah nilai mutlak 4. Sedangkan ini bacanya adalah apa? Nilai mutlak negatif 2 ya. Nah, nilai mutlak suatu bilangan itu adalah jarak antara bilangan itu dengan titik 0 pada garis bilangan. Jadi, nilai mutlak itu selalu positif. Ya, misalkan contoh ini, nilai mutlak 2. Berapa ini nilainya? Maka misalkan kita cari dengan garis bilangan 2, yaitu di sini ya. Jarak ke 0, berarti kita menuju ke 0. Berapa langkah ini? 2 langkah ya, atau 2 satuan. Berarti nilai mutlak 2 itu adalah 2 ya. Nilai mutlak negatif 3. Maka kita cari ya. Negatif 3 di garis bilangan itu kalau menuju 0, ada berapa langkah ini? Ada 3 langkah atau 3 satuan ya. Jadi nilai negatif 3, nilai mutlak negatif 3 adalah 3.
sekarang kita belajar tentang definisi nilai mutlak ya. Nilai mutlak dari bilangan real X itu ditulis sebagai mutlak X, mempunyai nilai sebagai berikut ya. Nilai mutlak X yaitu bisa bernilai X atau negatif X tergantung dengan nilai X-nya sendiri ya. Jadi, nilai mutlak bilangan positif itu adalah bilangan positif itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak bilangan negatif itu adalah negatif dari bilangan negatif itu sendiri. Hasil dari nilai mutlak suatu bilangan itu akan selalu bernilai positif ya, seperti yang diterangkan pada konsep nilai mutlak sebelumnya. Untuk mempermudah, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, nilai mutlak 6. Berarti X-nya berapa ini? 6 ya. Nah, 6 itu lebih besar dari 0. Berarti syarat yang pertama yang memenuhi, yaitu, nah ini ya, nilai mutlaknya selalu positif. Jadi karena ini sudah positif, maka nilai mutlak dari 6 adalah 6 itu sendiri. Jadi cara mudahnya, nilai suatu mutlak itu adalah mempositifkan suatu bilangan. Contoh yang kedua, nilai mutlak negatif 9. Nah, negatif 9 ini memenuhi yang pertama atau yang kedua? Ternyata yang kedua, yaitu nilainya kurang dari 0 atau negatif. Maka, nah ini ya, nilai mutlak bilangan negatif adalah negatif dari bilangan negatif itu sendiri. Jadi, kalau X-nya negatif, kita beri tanda negatif di depannya. Masih ingat dulu ya, ketika SMP, perkalian negatif dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi negatif 9, maka nilainya adalah 9. Jadi nilai mutlak negatif 9 itu adalah 9 ya. Nilai mutlak itu mempositifkan bilangan yang belum positif. Karena ini negatif 9 masih negatif, maka dia akan menjadi positif, yaitu 9. Contoh yang ketiga, nilai mutlak dari 8 dikurangi 5. Maka kita selesaikan dulu 8 dikurangi 5 ini. Berapa 8 dikurangi 5 ini? 3 ya, jadi nilai mutlak 3. Karena sudah positif, maka nilai mutlak 3 ini adalah 3. Contoh yang keempat, nilai mutlak dari 4 dikali negatif 3. Maka kita selesaikan dulu yang ada di dalam ini ya. 4 dikali negatif 3 berapa? Ya benar. Berapa? Nilai mutlaknya adalah negatif 12. Karena masih negatif, maka harus dipositifkan, yaitu menjadi 12. Paham ya? Mempositifkan bilangan yang belum positif. Contoh selanjutnya, ini contoh kelima ya. Nilai mutlak dari negatif 5 ditambah 4 dikali negatif 2. Dulu ketika SD, ketika ada penjumlahan sama perkalian, maka yang didahulukan adalah perkalian dulu ya. Jadi kita selesaikan dulu 4 dikali negatif 2. Berapa hasilnya? Negatif 8 ya. Jadi negatif 5 dikurangi 8. Maka ini kita selesaikan dulu. Negatif 5 dikurangi 8, maka hasilnya adalah negatif 13. Maka masih negatif, maka kita positifkan sehingga menjadi 13 ya. Contoh yang ke-6. Nah, ini. Nilai mutlak dari 9 ditambah mutlak dari 6 dikurangi 17. Ini ada mutlak 2 ya, maka yang diselesaikan dahulu adalah mutlak yang di dalamnya dulu. Berarti berapa ini? Ya, nilai mutlak dari 6 dikurangi 17. Berapa ini? Kita selesaikan dulu yang di sini. Ternyata 6 dikurangi 17 itu hasilnya negatif 11. Maka karena mutlaknya masih negatif, maka kita positifkan. Negatif 11 itu menjadi 11 ya. Nah, jadi 9 ditambah 11 berapa ini? 20. Jadi nilai mutlak 20 berapa? Karena sudah positif, maka nilai mutlak dari 20 adalah 20 ya. Paham ya? Jadi nilai mutlak itu mempositifkan bilangan yang masih belum positif ya. Jadi harga nilai mutlak suatu bilangan akan selalu bernilai positif. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya silakan kerjakan ini, bisa ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.